Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan sebuah video materi di atas. Pengertian keberagaman masyarakat Indonesia adalah kondisi masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti suku, agama, bahasa, budaya, ras, adat istiadat, serta kebiasaan hidup yang semuanya hidup berdampingan dalam satu negara, yaitu negara Indonesia. Keberagaman ini merupakan anugerah yang membuat Indonesia kaya akan tradisi dan identitas. Namun, tetap harus dijaga dengan cara saling menghormati, toleransi, dan bekerja sama agar tercipta kehidupan yang rukun dan bersatu sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Inti dari keberagaman itu ada 3. Yang pertama, banyak perbedaan. Yang kedua, hidup dalam satu masyarakat dan satu bangsa. Bentuk keberagaman di Indonesia. 1. Keberagaman suku bangsa. Indonesia punya ratusan suku, contohnya Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Dayak, Papua. 2. Keberagaman agama atau kepercayaan. Agama yang diakui negara, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Selain itu juga ada kepercayaan lokal seperti Kangharingan, Kejawaan, Sunda Wiwitan. 3. Keberagaman bangsa Indonesia. Selain bahasa Indonesia ada banyak bahasa daerah, contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Banjar, bahasa Bali. 4. Keberagaman budaya meliputi rumah adat, joglo, gadang, honai, tongkonan, tarian, saman, kecak, jaipong, piring, pakaian adat, kebaya ulos, baju bodok, kontekan, makanan khas, rendang, papeda, gundeng, soto Makassar. Keberagaman ras, contohnya ras Mongoloid, mayoritas Asia, Melanesoid, banyak di Indonesia Timur. Keberagaman adat istiadat, contohnya tradisi upacara ngepen, tradisi lompat batu, seketan, bakar batu. 7. Keberagaman kesenian, meliputi wayang, angklung, gamelan, sesando, tifa. Selanjutnya, ada konflik dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dijelaskan dengan aman dan untuk dipelajari. Yang pertama, itu ada perbedaan suku. Bisa memicu salah paham antara rasa fanatisme suku atau merasa sukunya paling baik. Contoh pemicunya yaitu ejekan atau stereotip antar suku. Yang kedua, perbedaan agama, kepercayaan. Jika tidak ada toleransi, bisa muncul perselisihan karena saling menyalahkan atau memaksakan keyakinan. Yang kedua, pemicu umumnya provokasi, hoaks, atau diskriminasi. Perbedaan bahasa dan cara komunikasi. Beda bahasa daerah atau gaya bicara dapat menimbulkan salah tafsir. Kadang kata yang biasa di satu daerah bisa terdengar kasar di daerah lain. Yang keempat, perbedaan budaya dan tradisi. Ada tradisi yang tidak dipahami kelompok lain atau dianggap aneh dan ditolak. Pemicunya karena kurangnya pemahamannya budaya lokal. Yang kelima, kesenjangan sosial dan ekonomi. Konflik bisa terjadi bukan karena perbedaan identitas, tapi karena ketidakadilan akses pendidikan, pekerjaan, ataupun fasilitas. Pemicunya rasa iri atau merasa diperlakukan tidak adil. Yang keenam, perbedaan pandangan politik. Saat pemilu atau isi nasional, masyarakat bisa terpecah belah karena suatu pilihan. Pemicunya karena debat yang tidak sehat, ujar kebencian dan provokasi. Yang ketujuh, penyebaran hoaks atau informasi provokatif. Hoaks sering mengadu domba kelompok yang berbeda. Ini jadi salah satu penyebab konflik paling cepat menyebar di era digital. Dampak jika konflik tidak diatasi, yaitu hubungan antar masyarakat jadi tidak harmonis, mengganggu persamaan dan keimanan, menghambat kerjasama dan pembangunan. Cara mencegah konflik menurut nilai PPKN yaitu toleransi dan saling menghormati, menghindari ideologi dan diskriminasi, musyawarah saat ada masalah, dan gotong royong tanpa membeda-bedakan, bijak bermedia sosial, cek fakta dulu sebelum share. Berikut penjelasan pentingnya solusi yang berkeadilan dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan fokus edukasi. Mengapa solusi berkeadilan itu penting? Yang pertama, mencegah konflik makin besar. Jika keputusan dibuat adil, semua pihak merasa dihargai sehingga tidak muncul rasa iri atau dendam. Yang kedua, menjaga persatuan bangsa. Keadilan membuat perbedaan jadi kekuatan, bukan pemecah sesuai prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, setiap orang berhak mendapat hak yang sama. Tanpa keadilan, bisa ada kelompok yang merasa diabaikan atau dirugikan, padahal semua warga punya hak setara.
Yang keempat, menciptakan rasa aman atau percaya. Ketika masalah diselesaikan dengan adil, masyarakat jadi percaya pada keputusan bersama dan aturan yang berlaku. Yang kelima, mendukung pembangunan yang merata. Keadilan memastikan akses pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas tidak hanya untuk kelompok tertentu. Yang keenam, membentuk sikap saling menghargai. Solusi yang adil mengajarkan bahwa perbedaan harus dihadapi dengan menghormati, bukan merendahkan. Solusi mengatasi konflik keberagaman di Indonesia. Yang pertama ada toleransi dan saling menghormati. Contohnya seperti menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat orang lain. Yang kedua ada musyawarah untuk mufakat. Contohnya seperti masalah diselesaikan dengan diskusi yang tenang, bukan emosi lalu mencari keputusan bersama. Yang ketiga ada menegakkan aturan atau hukum secara adil. Contohnya seperti tidak memihak atau membedakan perlakuan pada satu kelompok saja. Yang keempat, meningkatkan pendidikan tentang keberagaman. Contohnya seperti sekolah, keluarga, dan lingkungan mengajarkan kepentingan hidup rukun, kerja sama, dan empati. Yang kelima, ada gotong royong dan kerjasama. Contohnya, kegiatan bersama seperti kerja bakti, tugas kelompok, atau aksi sosial bisa mempererat hubungan antar teman atau masyarakat. Yang keenam, bijak bermedia sosial. Tidak mudah share hoax, selalu cek kebenaran dulu agar tidak terjadi provokasi. Yang ketujuh, menghindari stereotip, bully, dan ujaran kebencian. Contohnya tidak mengejek aksen fisik atau budaya orang lain, fokus pada pertemanan dan kerjasama. Yang ke-8, dialog antar tokoh masyarakat atau kelompok. Contohnya jika kegiatan tokoh adat, agama, atau pemuda bisa membantu menjadi penegah. Yang ke-9, menguatkan budaya lokal sambil menjaga persatuan. Contoh, mengenal budaya daerah lain lewat festival, sekolah, pameran, atau pelajaran seni. Kesimpulan dari semua penjelasan tentang keberagaman potensi konflik, pentingnya solusi berkeadilan dan cara mengatasinya. Keberagaman masyarakat Indonesia adalah kondisi di mana masyarakat memiliki banyak perbedaan seperti suku, agama, bangsa, bahasa, budaya, ras, dan tradisi. Namun tetap hidup dalam satu bangsa dan negara. Keberagaman ini menjadi kekayaan dan kekuatan Indonesia, tetapi juga memiliki potensi konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Misalnya karena fanatisme, diskriminasi, kesenjangan sosial ekonomi, atau penyebaran hoax. Oleh karena itu, solusi yang berkeadilan sangat penting agar semua pihak merasa dihargai, hak setiap orang terpenuhi, konflik dapat dicegah, persatuan tetap terjaga, dan pembangunan berjalan merata. Konflik dalam keberagaman dapat diatasi melalui toleransi, saling menghormati, musyawarah, penegakan hukum yang adil, pendidikan keberagamaan, gotong royong, serta sikap bijak dalam berkomunikasi dan bermedia sosial. Dengan menerapkan solusi tersebut, keberagaman tidak menjadi pemecah, tetapi justru memperkuat persatuan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian penjelasan video materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.